berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala anak. Sungguh-sungguh berdoa, menyanyi dan mendengarkan firman. Tidak melakukan, makan, main handphone, tiduran, dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar adik-adik? Jumpa lagi di Children Group Meeting bersama aku Kak Asi Dan aku Kak Indri. Adik-adik, hari ini karena kita memulai Children Group Meeting, kita berdoa dulu ya. Sebelum kita berdoa, kita suruh nama Tuhan dulu ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Amin. Kalian ikutin kakak berdoa ya. Kita sama-sama tutup mata dan angkat tangan. Oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih Tuhan Terima kasih atas Tuhan hari ini. atas hari ini. Memulai Children Group Meeting. Kami memulai Children Group Meeting. Karena itu dapatkan hati kami. Karena itu dapatkan hati kami. Dapatkan juga mulut kami ya Tuhan. Dapatkan juga mulut kami ya Agar Tuhan. kami bisa fokus Agar kami bisa fokus pada dirimu. pada dirimu. Ya, bahwa kami bisa datang Bahwa kami bisa datang dengan sikap yang tepat. dengan sikap yang tepat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Untuk memulai Children Group Meeting kita nyanyi apa sih? Kita manusia Allah. Oke, tapi sebelum kita nyanyi kidung, ternyata adik-adik ini loh, Ada yang adik-adik naik ini kelas ya? ternyata baru pada naik kelas. Oh, Bahkan iya. ada juga yang baru lulus ujian. Wah. Mereka ada yang bakal masuk SMP, ada yang naik kelas 2, 3, 4, 5, 6 semuanya gitu ya kan. Jadi kita ucapkan selamat ya Kak Indri. Ya, selamat adik-adik untuk adik-adik yang telah menerima rapot, yang udah naik kelas, dan yang udah lulus pada jenjang pendidikan berikutnya. Semoga kalian juga semakin rajin belajar, juga semakin sering bersandar kepada Tuhan, biar apa yang kalian kerjakan selama sekolah, kalian juga bisa menjadi terang bagi teman-teman yang lain. Amin. Nah, setelah ini Kak Ingrid, baru kita menyanyikan kidung, kita manusia Allah. 3. Kita manusia Allah, tempuh hidup Allah, kita tampilkan hidup Allah. Hanya satu sasaran, belajar untuk fokus, hidup kita muliakan Allah. Kita manusia Allah, tempuh hidup Allah, kita tampilkan hidup Allah. Umum dalam segala hati pun terbuka, hidup kita muliakan Allah. Amin. Pasti nggak seru kayak kalau nggak pakai gerakan ya. Oh iya, benar. Jadi jangan lupa ikutin gerakannya ya. Liriknya ada di bawah sini. Oke, sekarang kita pakai lagu, kita pakai musik, kita pakai gerakannya. Semangat ya adik-adik. Kalau bisa di rumah juga ikut berdiri ya. Ya. Kita manusia Allah, tempuh hidup Allah, kita tampilkan hidup Allah. Hanya satu sasaran, belajar untuk fokus, hidup kita muliakan Allah. Kita manusia Allah, tempuh
Halo adik-adik, kita sekarang masih di karakter umum. Hari ini Kak Christine akan bercerita tentang karakter yang temanya saling tolong-menolong. Judulnya Si Lumpuh dan Si Buta. Nah, sebelum kita memulai cerita kita berdoa dulu ya. Kita seru nama Tuhan 3 kali. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih, Tuhan kami, Tuhan sungguh dapatkan kami ketika kami mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Tuhan, hati kami adalah tertuju pada diri Tuhan. Tuhan dapatkan telinga kami, juga hati kami, hati yang mau dibersihkan. Oh, telinga yang mau mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, sungguh Tuhan, terima kasih. Amin. Oke, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang si lumpuh dan si buta. Jadi, di sebuah perkampungan yang miskin, tinggallah beberapa orang yang memiliki penyakit yang berbeda-beda, seperti bisu, tuli, lumpuh, juga buta, juga ada penyakit lainnya. Namun, walaupun mereka memiliki penyakit, mereka tetap hidup bersama dengan damai dan saling tolong-menolong. Tetapi pada suatu hari di perkampungan itu terjadi musibah. Ada seorang yang tidak hati-hati menyalakan lampu minyak tanah. Akhirnya lampu itu membakar rumah itu, sehingga membakar seisi rumah itu, dan bahkan tidak berhenti hanya di rumah itu saja. Api itu juga menjalar ke rumah-rumah lainnya dan sampai membakar desa itu dengan hebatnya. Pada awalnya mereka berusaha untuk memadamkan api itu, tetapi karena menjalar sangat cepat, akhirnya orang-orang hanya bisa menyelamatkan diri mereka masing-masing. Suasana di desa itu sangat begitu ribut karena mereka berteriak satu sama lain untuk berusaha saling menyelamatkan diri mereka. Tetapi kita tahu bahwa di desa itu ada orang yang lumpuh karena kakinya dipotong akibat kecelakaan. Jadi saat terjadinya musibah kebakaran itu, dia berusaha untuk berteriak minta tolong kepada orang agar orang menggendongnya keluar dari kebakaran itu, karena dia tidak sanggup untuk berjalan dengan cepat. Tetapi orang berusaha menyelamatkan diri mereka masing-masing dan meninggalkan orang lumpuh itu. Orang lumpuh itu terus berteriak, "Tolong selamatkan aku, tolong gendong aku," karena dia tidak sanggup berjalan. Di sisi lain, ada orang yang buta juga ketakutan karena dia tidak bisa keluar dari kobaran api. Nah, orang buta ini dia mengetahui bahwa ada kebakaran yang hebat di situ, tetapi karena dia tidak bisa menuntun arahnya sendiri dengan benar, akhirnya dia juga berteriak kepada orang untuk meminta dirinya ditolong. Dia berteriak, "Tolong bantu aku keluar dari sini, tolong tunjukkan aku arah yang benar agar aku bisa berlari ke tempat yang lebih aman." Tetapi tidak ada orang yang menolongnya. Kemudian si lumpuh mendengar suara teriakan si buta. Kemudian si lumpuh berteriak kembali, memanggil-manggil siapapun yang lewat di depan. Kemudian si buta mendengar si lumpuh berteriak-teriak meminta belas kasihan orang untuk menggendong dia keluar dari kobaran api itu. Dia memanggil orang yang lewat di depannya. Nah, kemudian ketika si buta mendengar bahwa si lumpuh ini meminta bantuan, akhirnya si buta memiliki ide untuk bisa keluar dari kobaran api itu. Dia menghampiri si lumpuh ini. Dia mengatakan seperti ini, "Aku gendong kamu saja di bahuku. Kita berdua bekerja sama, kamu menjadi mataku dan aku menjadi kakimu. Kita akan dapat menyelamatkan diri kita dari kobaran api ini." Maka si buta menggendong si lumpuh ini ke atas bahunya. Si lumpuh yang menunjukkan arah dan si buta yang berlari sekuat tenaga untuk bisa menyelamatkan diri mereka dari kobaran api dengan selamat. Dari cerita si buta dan si lumpuh ini, untung mereka tidak melihat kelemahan mereka masing-masing ya adik-adik. Mereka justru melihat kebaikan di atas diri mereka. Dan si buta ini
mengetahui bahwa si lumpuh ini bisa melihat, dan si lumpuh mengetahui bahwa si buta bisa berlari. Oke adik-adik, kita akan bercerita tentang cerita yang kedua. Judulnya memerlukan pertolongan mereka. Suatu hari Tuhan Yesus pergi ke Kapernaum. Tersiarlah kabar bahwa ia sedang berada di salah satu rumah. Maka datanglah banyak orang berkerumun untuk menemui Tuhan, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan dekat depan pintu atau di depan rumah pun tidak, karena banyak orang yang begitu ramai untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, saat itu ketika Yesus memberitakan firman kepada orang banyak, ada 4 orang yang mendatangi rumah tempat Tuhan memberitakan firman. 4 orang itu sedang menggotong seorang yang lumpuh. Tetapi karena berdesak-desakan, orang itu tidak bisa masuk ke rumah tempat Tuhan memberitakan firman. Akhirnya karena tidak ada jalan, bahkan tidak bisa masuk melewati pintu ataupun jendela, akhirnya 4 orang itu mencari jalan lain, yaitu masuk rumah lewat atap rumah, lewat atas rumah. Nah, ketika masuk ke atas rumah sambil menggotong orang yang lumpuh ini, tidak mudah loh adik-adik. Ini bukan perkara yang mudah untuk dilakukan. Bahkan ini tuh harus dengan iman adik-adik. Karena ketika menggotong orang yang lumpuh ini, ya orang yang lumpuh ini pasti memerlukan banyak tenaga, apalagi membongkar atap rumah itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya. Sungguh ini pekerjaan yang tidak mudah. Akhirnya dengan susah payah mereka berhasil menurunkan orang lumpuh itu ke tengah orang banyak dan tepat di depan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Setelah itu Tuhan melanjutkan perkataannya, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub sambil memuliakan Allah. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan, kata orang-orang di sekitar mereka, di sekitar Tuhan. Nah adik-adik, dari cerita ini kita juga harus belajar untuk melihat kebaikan orang lain dan juga saling tolong-menolong. Sehingga ketika kita punya masalah, dengan adanya saling tolong-menolong, masalah kita bisa cepat terselesaikan. Dan jangan pernah kita menyesali kelemahan kita ya. Nah, kasih kita kan udah dengar nih firman dari Kak Christine. Nah, sekarang kita ajak adik-adik itu jawab pertanyaan-pertanyaannya kasih. Oke, nah kalau misalnya kalian tadi dengerin ceritanya, kalian pasti bisa menjawab dengan baik. Pertanyaan pertama adalah, dalam cerita hari ini, siapakah kedua orang yang perlu ditolong? Itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, saat kakak atau adikku minta tolong diambilkan buku misalnya, apa yang harus aku lakukan? Pertanyaan ketiga, bagaimana suasana kehidupan desa yang diceritakan oleh firman hari ini? Nah, pertanyaan yang terakhir, pertanyaan keempat nih. Dalam cerita kedua, Tuhan Yesus sedang mengunjungi kota apa? Nah, kalau adik-adik tadi dengar firman yang disampaikan Kak Christine, pasti adik-adik bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan baik. Oke, nah selesai sudah sesi pertanyaan dari cerita kali ini, dan selanjutnya kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh Kak Ingrid. Ya, sebelum kita doa, kita selalu nama Tuhan dulu yuk. Amin. Adik-adik ikutin kakak berdoa ya. Amin. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, buat kasih-Mu pada hari ini. Buat kasih-Mu pada hari ini. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan Tuhan bisa tetap tinggal di dalam kami. bisa tetap tinggal di dalam kami. Terima
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin.